Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anggara Putra, nomor BP 20101152610190, kelas SI6. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari perusahaan Unilever Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Jeffreyken yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta nomor 171 dari notaris Enya Kartini Muljadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia. Pada 22 November tahun 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Anugrah Lever atau PT AL, yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus, cabai, serta saus lainnya seperti bangau dan merek lain. Berselang 2 tahun, tepatnya pada 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Techem Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada 8 Desember 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia atau PT KI dari Unilever Overseas Holdings Limited. Pada 30 Juli 2004, Unilever Indonesia bergabung dengan PT KL. Merger dicatat dengan menggunakan metode yang mirip dengan metode penyatuan kepemilikan. Perusahaan adalah perusahaan yang bertahan dan setelah merger PT KI tidak lagi sebagai badan hukum yang terpisah. Pada 2007, perusahaan menandatangani perjanjian bersyarat untuk memberi merek buah Vita dan Gogo minuman Vitality berbasis buah dari Ultra. Transaksi selesai pada Januari 2008. Bisnis Unilever Indonesia pada pandemi COVID-19. PT Unilever Indonesia tak terdampak adanya pandemi COVID-19. Dalam keterbukaan informasi, manajemen Unilever menyampaikan bahwa kelangsungan usahanya tak terpengaruh oleh COVID-19. Malah sepanjang kuartal pertama tahun demi tahun tersebut masih mampu mencetak pertumbuhan kinerja. Unilever mengantongi pendapatan sebesar 11,15 triliun pada kuartal tahun 2020. Pendapatan 3 bulan pertama ini naik 4,59% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Di tengah pandemi yang berkepanjangan dari market yang terkonektasi, perseroan tetap menunjukkan kemampuannya untuk terus tumbuh di sektor penyumbang kontribusi besar dalam bisnis perseroan dan tumbuh lebih pesat dari pertumbuhan market. PT Unilever Indonesia setelah pandemi COVID-19. Kehadiran Unilever Indonesia di era 2021 adalah salah satu bentuk semangat untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna menyongsong era pemulihan pasca pandemi. Ditambah lagi, fakta menyebutkan bahwa
konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan menyumbang 57,6% dari produk domestik. Dengan skala yang dimiliki, untuk terus memainkan peran dalam mendorong konsumsi masyarakat menuju kebangkitan perekonomian nasional. Dalam mengantisipasi perubahan pola belanja yang kini serba online, Unilever Indonesia telah melahirkan banyak inovasi di bidang digital seperti Unilever Home Delivery, ekstensi yang semakin kuat di jalur e-commerce, layanan untuk menjawab kebutuhan konsumen tingkat profesional melalui Unilever Profesional, dan peluncuran aplikasi Sahabat Warung untuk membantu para mitra pedagang warung agar tetap sehat, selamat, dan dapat tetap berjalan. Sekianlah penjelasan dari materi perusahaan Unilever Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.